ya, dan prosedur analisis data kualitatif hemat saya tidak terlalu beda jauh dari 5 tahapan ini. Jadi yang pertama itu kita mengumpulkan data, ya, khususnya data kualitatif, lalu kita melakukan filing di NVivo supaya nanti memudahkan dalam proses analisis data. Lalu kita perlu transkrip ya data itu di NVivo. Memang sayangnya Bu Yuli dan teman-teman, bahasa Indonesia belum masuk sebagai salah satu bahasa, ya, salah satu dari 27 bahasa yang bisa transkrip otomatis di NVivo. Jadi belum. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita bisa masukkan semuanya ke transcribe transkrip NVivo langsung. Tapi kalau saat ini kita hanya bisa transkrip manual di NVivo. Dan pengalaman saya lebih efektif ya, lebih efisien ketika kita bandingkan kalau kita tidak pakai NVivo, kita transkrip di luar NVivo lebih lama karena kita harus ketik di Word lalu dengar di misalnya Windows Media Player dan lain-lain. Jadi akan lebih baik kalau kita memasukkan digital audio recordernya ke NVivo untuk kita transkrip. Lalu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yuli bahwa coding itu memang tahapan yang cukup sulit ya dalam proses analisis data kualitatif. Kami di BINUS juga baru mulai di S3, baru mulai semester ini. Kita beri kebebasan pada mahasiswa untuk membuat disertasi kualitatif dan beri ruang. Dan itu melalui diskusi yang sedikit panjang ya panjang. Karena tapi akhirnya saya yakinkan bisa lah, karena saya ambil pengalaman pusat training dosen-dosen di UGM, mereka risetnya di 500 kota, ya, itu dana dari Amerika. Dan kalau mahasiswa kita tidak mengenal penelitian kualitatif itu susah nanti mereka menerapkan mixed method. Jadi akhirnya kita beri ruang. Kalau ada memang fenomena masalah yang murni kualitatif, silakan. Nah, memang tanpa software coding yang menjadi melelahkan. Dan NVivo dulu dibuat oleh suaminya Prof. Lynn Richards itu untuk membantu istrinya yang seorang antropolog, ya, banyak gunting-gunting kertas di rumah, stabilo, apa segala macam. Sehingga dalam membuat tema-tema ya untuk proses coding. Dan software ini akan membantu kita. Oke, lalu setelah kita melakukan coding dengan teorinya segala macam ya, ada open coding, ada axial coding khusus di grounded theory, kita bisa memvisualisasikannya dengan baik. Nah, ini proses analisis data sebelum kita menginterpretasikan, sebelum kita membahasnya atau membandingkan hasil analisis data kita dengan hasil-hasil penelitian orang lain sebelumnya dalam bidang keilmuan kita yang sama. Jadi 5 tahapan ini mungkin nanti kita akan lihat bersama bagaimana NVivo membantu itu. Nah, kita lihat yang pertama pengumpulan data. Saya tidak panjang di sini. Saya yakin Bapak Ibu memahami atau ya bagaimana menggunakan in-depth interview, semi-structure atau wawancara terstruktur atau FGD ya. Lalu foto. Ya, umumnya untuk bidang pendidikan biasanya pakai direct observation. Jadi biasanya kalau bidang antropologi, ya biasanya memang mereka partisipan, mereka tinggal di lapangan, mengalami sendiri, ya, lalu bisa memulai dari situ. Tapi umumnya kita sebagai peneliti terpisah dari setting, kita ke lapangan mengamati langsung, biasanya dengan audio ya, misalnya atau foto. Kita menggunakan foto atau video untuk mengamati observasi. Dan ini nanti di validitas reliabilitas kita akan bahas lagi apa manfaatnya dari triangulation of data collection method seperti ini. Dan interview bisa saja kita transkrip di luar NVivo. Dan kalau kita transkrip di luar NVivo, kita akan memasukkan teksnya ke NVivo, teks transkripnya, wordnya. Tapi kalau ada audionya, akan lebih bagus kita transkrip di NVivo. Jadi rekaman-rekaman selama wawancara ini
Ya jangan pakai HP, tapi kecuali kalau nanti dari HP kita pakai ini lagi, pakai apa? Kita convert lagi. Tapi bagusnya pakai digital audio recorder yang digital yang biasa akan lebih baik. Baik, secondary mungkin nanti tidak akan dari fokus saya hari ini. Kita juga bisa membuat paper dari data sekunder ya, dari Twitter misalnya. Ya, banyak juga paper yang menggunakan NVivo untuk web page, ya jadi data-datanya dari web page, data sekunder dari web pages ya, atau dari produk-produk hukum. Saya senang kalau data-data primer seperti ini akan cepat terpublikasikan. Tadi pagi saya baru dapat email juga ini dari Springer, dari Educational Research Policy. Dari paper kami riset di satu kota di Denpasar itu sudah diterima. Jadi saya percaya kalau kita memiliki data-data primer dari hasil wawancara untuk menambah kuesioner akan lebih mudah diterima di jurnal-jurnal bereputasi. Baik, kita coba lihat selanjutnya. Nah, ini gambarannya bahwa sampai tahun 2013 tuh memang video itu sudah digunakan. Ini banyak ceritanya lah ya, panjang lebar ceritanya. Tapi kita tidak perlu lama-lama di situ. Nah, ini filing data. Nah, ini contoh bagaimana ini satu riset saya tentang internasionalisasi di perguruan tinggi. Bagaimana ke file ya seperti ini di NVivo nya ada audio, dokumen, literatur ya, sehingga nanti kita bisa menganalisis lebih lanjut dengan mudah. Nah, lalu coding ya, coding saya tidak perlu jelaskan secara umum ya, tapi sekilas code itu dalam NVivo itu satu kata kunci ya, satu kata kunci atau frase singkat. Jadi quotes yang dibuat di NVivo jangan terlalu panjang kalimatnya. Contoh kalau ada ungkapan seperti ini ya, masalah utama yang saya alami dalam konteks penelitian adalah sulitnya membagi waktu. Nah, kita beri makna apa terhadap kalimat ini? Inilah quotes-nya. Nah, misalnya masalah. Ya bisa saja peneliti yang lain memberi ya memaknai lain ini ya, misalnya bisa saja mungkin dia baca masalah utama yang saya alami dalam konteks penelitian ini sulit yang bagi waktu. Bisa saja dia memberi quote manajemen waktu atau kesulitan penelitian. Jadi setiap peneliti ya, terutama peneliti memahami apa makna dari kalimat-kalimat ini, karena ungkapan-ungkapan ini sesungguhnya dirancang oleh peneliti ya melalui wawancara. Nah, jadi quotes inilah yang akan kita tuliskan nanti di NVivo ya, atau misalnya ada kalimat ini bisa saja interpretasi yang beda. Jadi coding itu sangat ditentukan oleh pemahaman peneliti ya, sangat ditentukan oleh peneliti yang memberi makna. Jadi dalam konteks studi-studi yang bersama, quotes-nya bila perlu dibuat terlebih dahulu. Jadi tema subtemanya sesuai dengan tujuan penelitian dibuatkan terlebih dahulu, ya baru kita nanti coding dengan NVivo. Nah, itu yang disebut codebook ya, NVivo codebooks. Nah, jadi kita buat dulu tema subtema ya atau kategori, baru kita nanti cari di datanya dengan nanti kita coba simulasi. Itu tahapan tersendiri. Jadi laki-laki perempuan diberi code tersendiri. Apa suara saya? Terputus-putus ya Pak? Terputus-putus ya. Apa sedikit. Mungkin karena saya pindah ini ya, pindah tempat ya. Baik. Sebentar, mungkin terlalu. Oke. Coba saya coba pindah ke sini dulu. Mungkin di ruangan kerja lebih bagus.
mungkin karena saya coba tidak perlu pakai hair, mungkin itu yang membuat dia tidak stabil. Coba saya tidak perlu pakai itu ya. Semua sudah isi survei Monkey-nya, silahkan diisi surveinya ya. Di chat, di kolom chat itu ada surveinya. Sudah, Bu. Kemudian yang baru datang, beliau ini yang mengarang buku, kelihatan nggak ya? Karena background nih. Mengarang buku ini penelitian kualitatif yang pakai NVivo ya, bisa di search di Google tuh, nggak kelihatan ya. Gimana ya kameranya? Karena background ya. Mudah-mudahan agak jelas suara saya, Bu Yuli. Ya, jelas Pak. Silakan. Mudah-mudahan baik. Saya coba lanjutkan tadi ya. Jadi coding penelitian kuantitatif clear ya, saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut. Nah, ini dalam konteks coding kualitatif ini, kalau kita mau membuat codes ini terlebih dahulu, nah kita bisa buat sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya dalam penelitian saya ini, saya tertarik melihat bagaimana program-program internasionalisasi di 6 kampus yang saya tentukan, sehingga saya buat codes-nya terlebih dahulu. Ya, tinggal dicari saja. Nah, ini codes-nya. Oke. Kategori ini satu kategori. Ini pada tahapan axial coding. Pada tahapan axial coding kita sudah bisa membuat kategori-kategori atau grup dari tema ini. Oke, jadi coding ini juga Bapak Ibu saya yakin sudah baca banyak nih, open coding, axial coding, analytical coding ya. Di axial coding kita sudah menentukan grup ya, grup dari kategorinya, kategori subkategori. Itu konsep utama dan subkonsep. Oke, ini juga saya tidak perlu jelaskan, ini pendekatan dalam content analysis, ada yang objektif, ada yang ya subjektif analisis. Oke. Di NVivo kita bisa pakai teknik-teknik query untuk ini. Oke. Silakan paper-paper yang tadi saya share itu ada beberapa contoh penulisan di situ ya. Bagaimana analisis NVivo menghasilkan output-output seperti dalam paper-paper itu. Ya, major types of content analysis ya, yang diharapkan ya goes beyond what and how, ya meaning making ya, why, mengapa. Ya, selalu bertanya mengapa. Nah, tentu saya berharap Bapak Ibu mahasiswa umumnya itu mengikuti aliran Straussian. Di dalam grounded theory itu ada 3 aliran yang saling bertentangan tuh antara Straussian dengan Glasserian. Dan kalau Straussian itu siapa saja bisa melakukan penelitian kualitatif dengan grounded theory. Nah, dari anyone yang memang mau menghasilkan riset yang kredibel. Nah, lalu selalu dimulai dengan pertanyaan penelitian, dan pertanyaan-pertanyaan penelitian ini akan diperkuat atau dijawab melalui pengumpulan data, lalu diskusikan dengan teori-teori ya, dan konsep-konsep teoritis. Literaturnya bisa sebelum, selama, dan sesudah data analisis. Ya. Nah, itu literatur, jadi penting. Lalu codingnya simultan, ya bisa constantly, ya compare the open coding ini ya, sampai kita menemukan konsep utama, tema utamanya. Tema utama biasanya tema-tema yang diungkapkan oleh banyak informan dalam suatu riset. Lalu perlu juga ada iterative questions, lalu grafik itu penting atau perlu, ya. Nah, tapi kalau kita mengikuti aliran Glasserian, inductive analysis, ya susah. Nah, jadi bahkan pertanyaan penelitiannya itu tidak boleh spesifik, jadi harus umum.
Ya, dan yang melakukan penelitian kualitatif itu hanya yang konsepnya bagus ya, hanya peneliti yang sudah berpengalaman yang makanya banyak orang yang bilang oh kalau grounded theory jangan dilakukan mahasiswa S3 dan saya pikir wah ini seperti aliran Glaserian semua. Nah, ya. Dan lalu literaturnya juga tidak boleh dipakai sebelum dan selama analisis. Jadi hanya boleh dipakai sesudah analisis. Nah, katanya untuk menghindari bias teoretis atau bias peneliti. Makanya tidak boleh pakai teori. Makanya ada satu konsep yang salah itu penelitian kualitatif bebas teori. Jadi nggak boleh pakai teori. Nah, itu juga konsep yang keliru. Lalu selalu berdasarkan data, lalu tidak disarankan menggunakan grafik-grafik atau diagram-diagram. Nah, ini yang perlu kita bayar bersama. Jadi saya pikir untuk pengantar saya seperti itu kita coba simulasikan nanti sebelum kita ke